Kali ini kita akan membahas tentang kasus 1. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang duduk berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dan dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa? Dan bagaimana? Berikut kegiatan wawancara saya beserta Kepala Sekolah di TK PKK Budi Dharma Muda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Endang, kebetulan saya ada tugas CGP tentang dilema etika. Jadi ada beberapa kasus seperti yang saya kemarin malam konfirmasi ke Bu Endang. Saya berikan beberapa kasus dan Bu Endang mau memilih kasus pertama. Kita mulai Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kasus pertama, Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya posisi ruangan kelas itu berdampingan. Berdampingan di sebelah kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan yang sangat panas hari itu, menghadap ke kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba mencari pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis berlutut di terik matahari. Dari kasus ini, Bu Endang, saya mau meminta pendapatnya. Jadi, jika ada kasus ini, Bu Endang, apa yang akan Bu Endang lakukan? Pertama yang akan saya lakukan kalau melihat kejadian seperti itu, saya itu sementara kan sudah tahu karakter dan sifat Ibu Tati itu seperti apa. Mungkin pemikiran saya gini, kemungkinan beliau itu sedang menghukum muridnya atau dia mungkin punya kesalahan apa. Karena saya tahu Ibu Tati itu orangnya hebat, sangat disiplin. Dan setiap di dalam mengajar pasti beliau itu punya kesepakatan dengan anak didiknya. Semua itu dilakukan kan demi tercapainya tujuan pembelajaran untuk bekalnya anak-anak itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, ya mungkin hanya bisa melihat untuk sementara waktu. Nah, di luar hari itu atau di luar kejadian itu, nantinya mungkin karena saat itu
matahari sedang terik-teriknya kemudian anak itu dihukum seperti itu, mungkin Bu Tati mengajarkan kedisiplinan pada anak tersebut. Tetapi secara sosial mungkin ya kok keterlaluan seperti itu. Nah, di luar waktu mungkin kita bisa pendekatan individu dengan Bu Tatinya, mungkin ngomong-ngomong, bisa memberikan masukan mungkin hukumannya kalau ketika panas sedang teriknya seperti itu mungkin bisa diberi hukuman yang lain, jadi tidak mengurangi rasa hormat sebetulnya. Akan tetapi dengan keadaan yang seperti itu kita kan juga khawatir juga kalau nantinya anak itu kepanasan pingsan, nah malah kan pihak sekolah nanti yang kena sama wali murid. Masa hukuman seperti itu, sejahat itu, padahal kan tujuannya beliau baik. Nah, di luar waktu itu juga mungkin anak didik yang tadi kena hukuman ketika saat panas itu mungkin bisa kita dekati, kita kasih tahu dia sebetulnya Bu Tati itu tidak jahat, tidak kejam, tetapi dia itu disiplin, mengajarkan disiplin ke anak-anak. Kemudian dia itu tidak menghukum anaknya, akan tetapi menghukum kesalahannya. Mungkin dia punya kesalahan apa tidak mengerjakan PR atau tugas-tugas yang lain yang seharusnya terselesaikan saat itu juga. Itu pendapat saya seperti itu. Jadi jika ada interupsi dari Ibu Endang, tadi Ibu Endang akan membicarakan di lain waktu, bukan pada saat hal itu terjadi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira bagaimana interupsi yang akan Bu Endang lakukan terhadap Ibu Tati? Ya mungkin ketika sedang dingin-dinginnya suasana, mungkin kita pancing dengan omong ngalor ngidul dulu, setelah itu baru kita arahkan ke fokus kejadian itu. Nah, di situ nanti saya kan bisa bilang, ya maaf Bu, bukannya saya menggurui Ibu, saya percaya Ibu cuman kan karena hari ini beberapa hari yang lalu itu kan sangat panas Bu, saya khawatir juga lihat anaknya seperti itu. Takutnya saya kepikiran takut pingsan anak tersebut. Saya jadi sekali-kali saya memang mengintip dari kelas, mengintip juga takut ada apa-apa. Saya percaya Ibu itu tujuannya baik. Cuman ya maaf, ini hanya sekedar pendapat saya seperti itu. Mungkin bisa agak diringankan sedikit lah. Artinya kalau ketika panas itu mungkin jangan dijemur seperti itu, mungkin dikasih hukuman yang lain. Ini hanya pendapat saya loh Bu, kalau Ibu tidak berkenan ya mohon maaf. Saya cuma berpendapat di sini untuk menjaga menjaga lembaga ini juga seperti itu. Ya betul Ibu. Terima kasih. Jadi dari modul yang saya pelajari, kasus ini dari kasus Ibu Tati tadi termasuk ke dalam dilema etika, benar versus benar. Karena dari versi Bu Tati memiliki kesepakatan dengan murid-murid apabila melakukan pelanggaran ini mungkin konsekuensinya adalah seperti itu. Kemudian benar pula bagimu Ibu jika Ibu melakukan interupsi atau masukan kepada Ibu Tati. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya Bu Endang. Terima kasih sekali atas dukungannya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.